Bab 2134. Charlie Cao yang kewalahan. Meskipun jumlahnya kecil, puluhan anggota keluarga Tang lebih bersemangat daripada yang lain. Tanpa pertanyaan Tio Fan, anggota keluarga Tang secara aktif meminta untuk bergabung, dan semua orang bergerak menuju formasi tempat gua itu berada. Dan di sepanjang jalan, jika bertemu dengan seorang idiot buta yang menghalangi, tidak perlu Tio Fan untuk melakukannya, dan aura orang banyak akan dapat menakuti orang-orang ini kembali. Namun, Erikin mengingatkan Tio Fan sebelumnya bahwa formasi di luar gua masih bisa berguna. Oleh karena itu, Tio Fan tidak dengan keras menghancurkan lingkaran kali ini. Sebagai gantinya, mereka mengikuti rute sebelumnya dan mengajukannya dengan semua orang. Jer. Namun, tidak ada kerusakan, tetapi begitu banyak kultivator menerobos bersama, aura berkumpul seperti gelombang, bagaimana bisa sepenuhnya tertutup. Di dalam gedung tempat kultivator ditempatkan di area ini, suara alarm formasi tidak ada habisnya. Charlie Cao menyaksikan berbagai formasi di depannya berdenyut dan berkedip, terus-menerus berdengung, memegang dahinya kesakitan. Sudah berakhir. Ini masalah besar. Dalam hatinya, dia telah memarahi Erikin 10.000 kali. Erikin ini tidak akan menyerah juga ya. Katanya akan bertindak dengan rendah hati. Dikatakan bahwa selama diriku itu berpura-pura tuli dan bisu, tidak akan ada yang salah dengannya. Sialan, sekarang dirimu telah memindahkan di seluruh garis keluarga ketiga, ratusan orang sudah datang ke sini. Bahkan jika aku menutup mataku dan menutup telingaku, tidakkah kamu tahu kamu ada di sini, bagaimana aku bisa berpura-pura tidak terlihat? Penatua Cao, sesuatu yang besar telah terjadi. Banyak kultivator telah memasuki daerah terlarang ini. Mereka semua tampaknya berasal dari garis kepala Sekte Tang. Tepat ketika Charlie Cao sangat tertekan dan kesal, beberapa kultivator juga berlari masuk dan berkata dengan ekspresi bingung. Raut wajah Charlie Cao berkedip beberapa kali dan tiba-tiba menggertakkan giginya. Ekspresinya menjadi sangat tenang dan dia bangun dengan tiba-tiba. Orang-orang ini benar-benar melanggar hukum. Mereka kira bisa sembarangan di tempat ini. Kalian jaga di sini, aku akan menemui mereka. Tempat terlarang semacam ini, mereka juga ingin masuk, bukankah mereka ingin memberontak? Melihat sifat kebenaran menakjubkan dari Charlie Cao, beberapa kultivator terkejut dan kagum. Di hadapan beberapa ratus kultivator, Penatua Cao tidak terkejut atau marah, tetapi masih penuh percaya diri. Penatua Cao, itu Penatua Fan yang memimpin tim, bagaimana kalau kami ikut pergi bersamamu? Tidak, mereka ramai, dan aku tidak perlu takut. Memangnya Tio Fan adalah penatua tertinggi kenapa? Kalau kalian ikut, pasti akan menunda masalah, tetap di sini dan serahkan kepadaku. Charlie Cao mendengus dingin dan melangkah keluar. Penatua Cao, hati-hati. Melihat Charlie Cao terbang keluar seperti kematian, beberapa kultivator terharu hingga menangis. Dengan begitu banyak orang di sisi lain, Penatua Cao berani menghentikan dengan kekuatannya sendiri, mereka tidak bisa melakukannya. Dengan suara angin bersiul di telinganya, Charlie Cao terbang keluar dari gedung. Setelah melihat sekilas, tidak ada yang mengejarnya. Dia melambat dan terbang langsung ke hutan. Ketika tidak ada seorang pun, Charlie Cao mendapatkan kembali rasa sakit yang kusut. Jelas, sifat kepahlawanan yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah akting. Apa yang harus aku lakukan? Ini masalah besar. Orang-orang ini masuk, mereka pasti datang untuk menyelamatkan Febrina Tang. Sebagai sesepuh yang menjaga tempat ini, jika Febrina Tang diselamatkan, dan aku tidak melakukan apa-apa. Kalau Heidi Wang dan yang lainnya bertanya pertanyaan itu, aku juga tidak bisa mengelak. Tapi menghentikannya. Lelucon apa? Ratusan kultivator,
Energi pembunuh ini bergegas masuk, dan siapapun yang menghentikan akan mati. Memikirkan hal itu, Charlie Cao mengangkat tangannya, dan ada rasa sakit di matanya. Tidak ada cara lain selain melukai dirinya sendiri atau bahkan koma. Hanya dengan cara ini, itu akan menyebabkan situasi yang dapat dia blokir, tetapi tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia tidak ingin menyinggung Tio Fan, dan juga tidak ingin dimarahi oleh Heidi Wang. Benar-benar pusing. Charlie Cao tersenyum pahit, menyakiti dirinya sendiri dengan serius. Apakah ada orang seperti itu di dunia? Saat mata terpejam, telapak tangan hendak dikeluarkan. Tiba-tiba, ada suara di hutan, dan sesosok muncul. Aku mencarimu kemana-mana, ternyata kamu di sini. Eric Kin melepas jubah hitam dan tudungnya dan berjalan mendekat. Kontrol formasi dari formasi besar di sekitarnya, itu harus bersamamu, aku ingin menggunakannya. Kamu bocah, kamu ingin menghancurkanku sampai mati. Melihat Eric Kin, Charlie Cao terlihat kaku dan sedikit kesal. Tapi memikirkan melukai diri sendiri dan koma, tidak masalah jika pola ini diatur. Jadi dia melemparkannya ke Eric Kin. Aku pikir dirimu berencana untuk melukai diri sendiri, kita berdua dapat saling membantu, kata Eric Kin. Charlie Cao tidak berbicara, tetapi menatap Eric Kin dengan pandangan samar. Ini tidak jelas jika bukan karena bocah itu menyakitinya, maka apakah dia akan sangat kerepotan begini? Tapi tidak perlu bekerja keras, aku akan membantumu. Eric Kin menyingkirkan formasi. Dia berjalan mendekat, matanya berkedip, dan taktik ilusi langsung keluar. Tatap mataku, dan kemudian kamu bebas. Tunggu. Teman seiman, apakah diriku ini pernah dikendalikan oleh taktik ilusimu sebelumnya? Charlie Cao terkejut, lalu berkata dengan wajah aneh. Dia benar-benar ingin menemukan cara untuk keluar dari masalah. Tetapi ketika dia melihat mata Eric Kin, dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa hal harus ditanyakan dengan jelas. Bersambung.